Shalom sahabat-sahabat terkasih. Hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan masuk ke Pengkhotbah 1 dan 2. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Sehingga karenanya ya Tuhan, kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan untuk melakukan pembacaan firman pada hari ini. Pembacaan firman hari ini ya Tuhan akan dipandu oleh Kristel. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun juga agar firman disampaikan eh, dapat kami resapi dengan baik, tidak hanya dibaca saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Kristel. Pengkhotbah 1. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah mati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Pengkhotbah 2. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik.
Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku, itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Sebab oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab kalau ada orang berlelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun segala yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Kalau bahasan aku hari ini sebenarnya mau diambil dari pengkhotbah yang pasal yang kedua. Di mana dari pembacaan kita itu kan sebenarnya banyak dibahas tentang mengejar kesenangan, terus kekayaan dan pencapaian duniawi itu semata-mata kesia-siaan atau yang sering disebut di pembacaan kita tadi itu kan menjaring angin. Um, which itu dimana kalau kita mencari ke sesuatu dilakukan tanpa ada Tuhan di tengah-tengahnya. Contohnya di sini kita juga baca Salomo, raja yang berhikmat, dia menemukan um, kepuasan sejati yang hanya datang dari Allah dan um, bukan dari hasil usaha manusia gitu. Um, Makanya kalau misalnya dari perenungan um, kita di hari ini sebenarnya um, mengajak untuk kita merenungkan lagi sebenarnya kepuasan sejati itu seperti apa. Kalau misalnya kita baca dari ayat saat mungkin di awal-awal gitu, di situ diceritain bahwa sebenarnya segala semuanya itu udah dicoba mau mencari sukacita di luar Tuhan, terus anggur, ada proyek-proyek yang besar, ada kekayaan, hiburan, hasilnya ya semua ujung-ujungnya sia-sia karena kita pun sebagai manusia berpikir kebahagiaan itu tuh ada
di benda atau misalnya pencapaian dalam kehidupan. Padahal sebenarnya kebahagiaan yang sejati itu nggak bisa dibeli dan bahkan kita nggak bisa um, membuatnya itu sendiri gitu. Terus juga di sini banyak di-mention tentang hikmat dan juga kebodohan dan interestingnya kan biasanya kita suka berdoa, oke, berdoa minta hikmat gitu. Tapi sebenarnya di sini kita baca meski hikmat itu definitely lebih baik daripada kebodohan, keduanya juga berujung pada kematian yang sama. Dan ini malah mengingatkan kita untuk um, tidak mengandalkan hikmat kita sendiri berdasarkan melainkan kita um, mencari hikmat yang benar-benar sumbernya dari Tuhan. Jadi um, kalau kita merasa diri kita know it all, merasa kita pinter, dan kita justru malah ujung-ujungnya sombong, ya itu akan berujungnya sama aja gitu kalau misalnya um, kita melihat orang-orang bodoh di luar sana gitu. Itu dari aku. Oke, kalau misalnya dari aku sih sebenarnya em, yang bisa ditangkap itu sesimpel ya namanya dunia itu pasti nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal gitu sih. Jadi hmm, ketika kita jadi dunia itu tujuan utama, udah pasti nanti ujung-ujungnya semuanya bakal terasa hampa dan kekal karena ya balik lagi nggak ada yang abadi di dunia. Nah, dan sebenarnya ya kayak karir atau uang atau kesuksesan gitu-gitu itu sebenarnya penting. Cuman kalau menurut aku ya itu bukan segalanya gitu. Balik lagi eh, semua apa yang namanya manusia kayak mungkin kita sering dengar juga kayak di banyak banget tuh film-film yang mungkin agak science fiction gitu ya. Kayak banyak banget ceritain kayak manusia itu nyarinya kekekalan gitu. Dan kalau misalnya dilihat lagi dari POV dia realita, ya satu-satunya yang bisa, bukan bisa, satu-satunya yang punya kekekalan itu cuma Tuhan gitu. Jadi em, ada baiknya, bukan ada baiknya, ya harusnya sumber kayak sumber dari makna hidup kita itu adalah Tuhan yang kekal gitu. Karena kalau sumber hidup kita atau makna hidup kita itu bergantung di dunia doang, ya nggak ada gunanya karena nggak ada yang kekal gitu. Jadi kayak ya balik lagi nggak bakal bisa kita, nggak bakal bisa kasih kita ya kepuasan yang kita truly desire gitu sih. Karena ya nggak ada yang kekal gitu. Tapi di balik semua itu ya diingetin juga kalau kita jangan lupa untuk terus nikmatin hidup yang udah Tuhan kasih, bersyukur terus untuk semua yang udah bisa kita, bukan, bersyukur terus untuk semua yang udah Tuhan provide untuk kita, kayak makanan, keluarga, pekerjaan, atau sesimpel napas nih masih hidup sampai sekarang itu ya dinikmatin, bersyukur, karena Tuhan akan senang kalau ngelihat anak-anaknya pun senang gitu. Kira-kira itu aja tambahan dari aku. Kita lanjut ke ayat masnya. Silakan. Ayat masnya diambil dari Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian bacaan kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pembacaan yang boleh kami baca bersama-sama. Kiranya apa yang sudah kami renungi bersama-sama juga menjadi berkat buat setiap kami ya Tuhan. Yang kiranya Tuhan yang mau menyertai sisa hari ini untuk setiap kami. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kami istirahat dan cukup untuk besok pagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, pembacaan hari ini udah selesai dari pengkhotbah 1 sampai 2. Besok kita akan lanjut lagi di pembacaan RBT dari pengkhotbah 3 sampai dengan 4. Dan untuk teman-teman yang sekiranya tertarik untuk bergabung sama kita, eh, baik itu menjadi pendengar atau menjadi host atau pemandu, bisa connect sama kita di nomor WhatsApp 0877 84 94 771 atau di Instagram di @gb_dwelling. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Shalom.